Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis loyalitas konsumen terhadap McDonald's. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Dengan saya sendiri, Larissa Dini Gaisani, dan juga rekan-rekan saya di sini, Hasifa Ayu Fadilah, Nadif Alfanayana, Muhammad Askah Hakama Ulumuddin, Muhammad Fauzan Zuharyadi, Putu Krisna Danista Gautama, dan Azahra Salsabila. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai McD itu sendiri. McD ini itu didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald. Mereka ini adalah saudara. Didirikan pada tahun 1940 di Amerika Serikat, lebih tepatnya di California. Seiring berjalannya waktu, menjadi restoran cepat saji terbesar di dunia, McD ini membuka cabangnya di Indonesia pada tahun 1991 melalui PT Rexo National Food dan membuka gerainya di Sarinah, Jakarta. Nah, McD ini tuh terkenal banget akan menunya yaitu seperti burger, ayam goreng, terus juga ada menu-menu variasi lokal kayak nasi, sambal, dan juga kalau misalnya dilihat di breakfast menu itu ada bubur ayam, ada nasi uduknya, dan banyak banget lainnya. Seiring juga berkembangnya waktu, teknologi, dan segala macamnya, McD ini mengeluarkan inovasi atau layanan modern seperti delivery, aplikasi pemesanan, dan juga self-order kiosk. Kita masuk ke latar belakang, kenapa sih kita milih McD sebagai bahan objek penelitian kita? Simple, karena reputasinya McD yang udah besar sebagai restoran cepat saji global dengan klien yang loyal, that's why kita milih McD untuk jadi bahan penelitian kita. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan metode RFM dan NPS untuk menganalisis perilaku serta loyalitas konsumen di Indonesia. Nah, kita berharap hasilnya memberi gambaran hubungan antara frekuensi pembelian, pengeluaran, dan juga kepuasan pelanggan sebagai dasar strategi retensi jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil responden dari kuesioner yang telah kita buat dan telah kita sebar. Jadi yang pertama ada kategori jenis kelamin, bisa dilihat dari 204 responden, 60,8% itu adalah berjenis kelamin perempuan, dan 39,2% itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Di mana hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mayoritas konsumen pada McDonald itu adalah perempuan yang cenderung lebih menyukai produk dan juga suasana yang ada di McDonald, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk bersosialisasi. Selanjutnya yaitu kategori usia, bisa dilihat 25,5% itu adalah dari kategori 21 sampai 25 tahun dan 25,5%-nya ialah di atas 25 tahun dan yang paling banyak 42,6% ialah kelompok 18 sampai 20 tahun dan sisanya yang paling dikit ialah di bawah 18 tahun. Di mana kelompok 18 sampai 20 tahun ini merupakan remaja akhir hingga dewasa awal yang aktif dan gemar memakan makanan cepat saji dan menjadi segmen potensial bagi McDonald dikarenakan gaya hidupnya yang modern serta kedekatannya dengan merek global. Oke, kita lanjut kepada profil responden pekerjaan. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat bahwa profil responden pekerjaan pada McDonald itu diisi sebagian besar berstatus pelajar atau mahasiswa yang memiliki nilai 54,9% dan diikuti juga oleh karyawan yang memiliki nilai 24% dan ibu rumah tangga yang memiliki nilai 10,3% dan wira swasta 7,8%. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa dominasi dari profil responden pekerjaan ini didominasi oleh pelajar atau mahasiswa yang menunjukkan bahwa McDonald sendiri diminati kalangan muda sebagai tempat bersantai, belajar, dan berkumpul bersama teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke profil responden domisili. Nah, responden berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan persebaran sebagai berikut. Nah, dari yang pertama ini, 40,7% yang dimana berdomisili di Pulau Jawa. Yang kedua, 18,6% berasal dari DKI Jakarta. Yang ketiga, 17,2% berasal dari Jawa Barat, termasuk juga Bandung. Dan sisanya berasal dari Sumatera, Kalimantan, Bali, dan daerah lainnya dengan presentasi yang lebih kecil. Nah, dari data ini juga kita bisa menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari wilayah perkotaan di Pulau Jawa, sejalan dengan persebaran gerai McDonald dan konsumen potensial McDonald di daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil responden pendapatan per bulan.
Dari hasil survei menunjukkan mayoritas responden berpendapatan di atas 3 juta per bulan sebanyak 48%. Dalam diagram bisa dilihat diagram yang berwarna hijau. Diikuti dengan 1 juta sampai 3 juta sebanyak 23,5%. Dalam diagram berwarna kuning atau orange dan sebagian kecil di bawahnya. Secara keseluruhan, responden didominasi perempuan sebanyak 60,8% berusia 18-20 tahun, berstatus pelajar atau mahasiswa berdomisili di Pulau Jawa, dan memiliki daya beli menengah ke atas. Hal ini menggambarkan bahwa pelanggan McDonald's umumnya berasal dari kalangan muda perkotaan dengan gaya hidup modern dan mobilitas yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah metode analisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur loyalitas pelanggan McDonald's melalui gabungan analisis RFM dan NPS. Data diperoleh dari 204 responden yang mayoritasnya perempuan dan berusia 18-20 tahun. Berdomisili juga di Pulau Jawa. Metode RFM ini menganalisis perilaku pembelian berdasarkan waktu, frekuensi, dan nilai transaksi, sedangkan NPS menilai loyalitas berdasarkan kepuasan dan kesediaan merekomendasikan merek. Hasil keduanya digabungkan untuk menggambarkan hubungan antara perilaku dan sikap loyalitas pelanggan. Pendekatan ini membantu McDonald's memahami segmen pelanggan dan meningkatkan strategi retensi secara efektif. Nah, berikut selanjutnya ada bagian resensi, di mana pertanyaan ke-8, kita mengajukan pertanyaan kapan terakhir kali Anda berkunjung ke McDonald's. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama itu pilihannya ada warna biru, di mana dalam seminggu terakhir. Yang kedua itu ada warna merah, 2-3 minggu lalu. Yang ketiga ada warna oranye, 1 bulan lalu. Dan yang terakhir itu ada hijau, di mana lebih dari 1 bulan lalu. Nah, berikut hasilnya. Yang terbanyak itu sebanyak 32,5% lebih dari 1 bulan lalu. Nah, jadi pengunjung McDonald itu kebanyakan terakhir kali berkunjung ke McDonald lebih dari 1 bulan lalu. Nah, ini tuh menandakan potensi bagi McDonald kehilangan pelanggan. Jadi kondisi seperti ini tuh menunjukkan perlunya adanya strategi promosi untuk mendorong pelanggan-pelanggan ini tuh untuk kembali berkunjung. Nah, lanjut untuk analisis frekuensi. Di pertanyaan 9 kita mengajukan seberapa sering Anda makan di McDonald. Pilihannya yang warna biru itu ada lebih dari 5 kali dalam sebulan, warna merah itu menunjukkan 3-4 kali dalam sebulan, warna oranye 1-2 kali dalam sebulan, dan yang hijau itu jarang atau kurang dari 1 kali sebulan. Nah, berdasarkan hasilnya, persentase sebanyak 44,7% itu jarang atau kurang lebih dari 1 bulan. Jadi hasilnya itu pelanggan-pelanggan McDonald itu jarang berkunjung, di mana kurang dari 1 kali dalam sebulan. Hal ini menunjukkan sebagian besar pelanggan merupakan pembeli sesekali saja yang datang karena hanya promo atau kalau lagi pengen aja. Nah, jadi tantangannya di sini yang utama bagi McDonald itu adalah meningkatkan frekuensi kunjungan mereka. Pelanggan yang sudah ada itu dimanfaatkan melalui mengadakan program seperti program loyalitas dan juga promo yang terus berulang. Dari segi monetary, McDonald menunjukkan bahwa 70,2% pelanggan tergolong pembeli bernilai tinggi. Nah, meskipun jarang berkunjung, pelanggan tetap rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dan juga mengartikan bahwa McDonald perlu mempertahankan strategi upselling ini untuk meningkatkan loyalitas dan frekuensi pembelian. Nah, untuk menilai Net Promoter Score ini menggunakan rumus persenan dari promoters dikurangi dengan persenan dari detractors. Kita melihat dari gambar sebelah ini terdapat nilai dari nilai 1 itu 3,4%, 1,9%, 2,9% hingga yang tertinggi adalah 10 sebesar 15%. Nah, itu diklasifikasikan dijadikan 2 bagian lalu dikurangi. Di sini kita melihat bahwa NPS dari McDonald's sendiri adalah minus 3%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di mana jumlah pelanggan tidak puas itu di 31,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan yang puas dan mau merekomendasikan McDonald's sendiri sebesar 28,6%. Nah,
Nilai negatif ini menandakan perlunya peningkatan pengalaman pelanggan untuk mengubah kelompok netral dan tidak puas menjadi pelanggan yang lebih loyal lagi ke depannya. Untuk hasil pembahasannya, hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggan McD didominasi pembeli sesekali dengan frekuensi yang rendah, namun pengeluaran yang cukup tinggi setiap transaksinya. Dan terdapat potensi juga kehilangan pelanggan karena 32,5% sudah lama tidak berkunjung. Sementara skor NPS sebesar -3 menunjukkan ketidakseimbangan antara nilai pembelian tinggi dengan loyalitas emosional yang rendah. Nah, artinya McD perlu fokus memperbaiki pengalaman pelanggan dan strategi retensi agar pembeli bernilai tinggi juga menjadi pelanggan yang loyal. Untuk kesimpulannya, konsumen McD didominasi oleh perempuan muda usia 18-20 tahun di Pulau Jawa dengan gaya hidup modern dan praktis. Hasil RFM menunjukkan mereka merupakan pembeli sesekali dengan pengeluaran yang cukup tinggi, namun frekuensi kunjungannya masih rendah. Skor NPS -3 menunjukkan loyalitas pelanggan masih rendah, sehingga McD perlu meningkatkan pengalaman dan kedekatan emosional agar pelanggan lebih setia dan loyal terhadap McD. Nah, untuk saran yang bisa kami berikan, McD bisa menerapkan promosi yang lebih personal, seperti penawaran khusus bagi pelanggan lama atau juga promo ulang tahun untuk memperkuat kedekatan emosional. Lalu selain itu, peningkatan kualitas layanan, inovasi menu lokal, dan interaksi aktif di media digital juga perlu dilakukan untuk mempertahankan minat serta loyalitas pelanggan yang usianya masih muda.